Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu ADART partainya Pak Yusril. Kita tahu Pak Yusril punya partai sendiri. Pun orang bilang, oh, nanti Pak Muldoko kan bermain di belakang. Ya saya bilang kalau itu politik ya. Jadi menurut saya Pak Muldoko nggak etis sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi terlibat dalam urusan pertarungan di dalam. Strategi mereka, dalangnya Muldoko, wayangnya Yusril dengan pemeran membantu para pemohon tersebut. Kita tahu bahwa yang namanya kontrak profesional pasti ada rupiahnya. Itu wajar. Itu wajar. Ya. Tapi kami minta agar Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi demokrasi. Anggota Partai Demokrat itu sendiri yang merasa bahwa mereka terzalimi dan mereka kemudian ingin mengajukan pengujian formil dan material terhadap anggaran dasar dan ART Partai Demokrat. Ini sama sekali tidak mempersoalkan siapa pengurus Partai Demokrat yang sah atau tidak sah. Tidak ada apa seperti itu di dalam seluruh permohonan ini. Jadi nggak usah ada dibawa kemana-mana. Lebih baik dibaca teks permohonannya seperti itu. Yusril tidak paham aturan atau belum baca aturannya. Jika keberatan dengan ADART, ajukan ke Mahkamah Partai, bukan ke Mahkamah Agung. SBY dan AHY harus belajar demokrasi yang benar itu gimana, berpartai yang benar itu gimana. Tidak boleh membuat partai kemudian seenaknya sendiri, ADART seenaknya sendiri gitu, bertentangan dengan undang-undang partai politik, dengan undang dasar. Ini apa-apaan gitu. Partai politik itu didanai oleh rakyat juga. Tapi kami minta agar Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi demokrasi. Wajar kalau kader Demokrat marah ketika Yusril katakan upayanya membela Muldoko adalah berjuang demi demokrasi. Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu ADART partainya Pak Yusril. Itu baru masuk akal. Tapi bisa juga dibaca dalam kacamata sebaliknya, terutama kalau kita lihat bagaimanapun advokat atau kuasa hukum mereka yang memberikan kuasa kepada Pak Yusril, yaitu orang-orang yang dipecat oleh Mas AHY karena terlibat dalam KLB di Deli Serdang, itu memberikan kuasa kepada orang yang kita tahu Pak Yusril punya partai sendiri. Tapi bukan itu persoalannya. Kami mempersoalkan intelektualitas dan respon Yusril. Kurang cerdas dan terlalu emosional. KLB di Sigolangit itu sah. Itu benar, bukan abal-abal. Yang abal-abal itu Kongres kelima Partai Demokrat AHY di Jakarta gitu. Orang disuruh masuk, duduk, dia mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh SBY. Karena itu kami juga bertanya lagi-lagi soal kemampuan intelijen KSP Muldoko. Begini rekan-rekan wartawan, ya. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa seminggu sebelum putusan dari Kemenkumham, ada pertemuan antara tim DPP Partai Demokrat dengan tim Yusril. Saat itu penawarannya benar 100 miliar. Ada buktinya, ada tulisan tangannya. Partai Demokrat, menurut saya ya, saya sendiri termasuk orang yang kritis loh terhadap keterlibatan Pak Muldoko. Jadi menurut saya Pak Muldoko nggak etis sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi terlibat dalam urusan pertarungan di dalam. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa di internal Partai Demokrat ada beberapa kelompok yang merasa diekskomunikasi. Ternyata, kubu Muldoko mempunyai niat buruk untuk Ketua Umum Demokrat AHY. Muldoko ingin AHY dilengsarkan dari Ketua Umum Partai Demokrat dan diganti Muldoko sendiri Ketua Umumnya. Tetapi mustahil, karena keinginan jeleknya sudah terendus dari dulu. Kubu Muldoko terang-terangan membeberkan alasan ini menggulingkan kepimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Salah satunya terkait dengan kesejahteraan pengurus dan anggota partai berlambang bintang Mercy itu yang berada di daerah. Hal tersebut disampaikan juru bicara Partai Demokrat kubu Muldoko, Muhammad Rahmat dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2021. Jika rezim AHY berganti, tidak ada lagi kader yang terpaksa menguras kocek sendiri untuk kegiatan partai pusat, dengan demikian pengurus akan merasa tidak terbebani, bebernya. Menurut Rahmat, apabila Partai Demokrat di era kepemimpinan AHY bisa diganti dengan Muldoko, maka kesejahteraan kader Partai Demokrat akan lebih baik. Pasalnya, banyak kader DPC dan DPD Partai Demokrat merasa diperas oleh DPP. Saya yakin jika AHY tergantikan, tidak ada lagi kegiatan pemerasan ala kolonial oleh DPP, dan tidak ada lagi pecat-memecat ala totaliter dan otokrasi Hitler, ucapnya. Rahmat juga membantah tuduhan kubu AHY yang menyebut Muldoko bagi-bagi uang dan ponsel adalah fitnah. Kubu Muldoko terang-terangan membeberkan alasan ingin menggulingkan kepimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Salah satunya terkait dengan kesejahteraan pengurus dan anggota partai berlambang bintang Mercy itu yang berada di daerah. Hal tersebut disampaikan juru bicara Partai Demokrat kubu Muldoko. Ia menegaskan, tuduhan tersebut tindakan kejahatan yang bisa bermuara ke pencemaran nama baik seseorang. Tidak ada satu fakta membuktikan Muldoko bagi-bagi uang dan ponsel. Tuduhan itu adalah skenario jahat kubu AHY yang sudah tercerabut dari akar moral yang sehat dan waras, tandasnya. Rahmat juga menyebutkan bahwa Muldoko bukanlah penyelenggara maupun donatur dari pelaksanaan KLB. Pak Muldoko bukan penyelenggara dan bukan pula donatur KLB Deli Serdang, ungkapnya. Ia mengatakan, mantan Panglima era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu hadir sebagai undangan atas permintaan peserta KLB. Pak Muldoko diminta oleh peserta KLB untuk jadi ketum Partai Demokrat. KLB Partai Demokrat di Deli Serdang diselenggarakan oleh DPC, DPD, dan kader-kader Partai Demokrat, ujarnya. Muldoko lantas menganggap tudingan Partai Demokrat tersebut sebagai dagelan. Ini kayak dagelan saja, lucu-lucuan saja, katanya. Emangnya gue bisa, itu gue todongin senjata para DPC, Dewan Pimpinan Cabangnya. Semua kan ada aturan ADART dalam sebuah partai politik, jangan lucu-lucuan begitulah. Sementara itu, kader senior Partai Demokrat, Herzaki, membeberkan sejumlah pihak yang hendak mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut dia, ada 4 faksi yang hendak bersatu ingin mengkudeta putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dari tampuk kepemimpinan Partai Demokrat. Menurut AHY, ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti, paksa, ketum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi ketum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang, ujar AHY.